Sudah kita prediksi, hampir semua orang menolak dilakukannya reuni 212. Monas ditolak, kemudian di Patung Kuda ditolak, kemudian di Al-Zikro juga ditolak, di Masjid Atin ditolak, di Istiqlal juga ditolak. Dan panitianya ini ngengkel gitu, memaksakan harus ada. Ya boleh saja demo, itu hak rakyat, yang penting tidak anarkis, yang penting tidak membuat susah rakyat. Ya. Jangan sampai aksi yang katanya aksi bela rakyat, tetapi sebaliknya apalah menghalang-halangi kepentingan rakyat, tapi sebaliknya menyusahkan rakyat, itu namanya aksi hoak gitu ya. Aku cuma mau mengatakan kepada rejim, kepada penguasa, kok sekali-sekali bertindak itu pakai otak, pakai akal pikiran, pakai nurani kemanusiaan. Yang pasti, aku mengajak seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita berjuang tolak kenaikan BBM. Bila perlu, jika BBM dipaksa naik, maka kita paksa juga Jokowi turun. Padahal harga BBM di luar negeri sana itu murah, bos. Murah. Contoh Venezuela. Venezuela itu, bos. Venezuela harga BBM itu 300 perak seliter. Nih kalau Jokowi ngeluh ya kan, apalagi rezim hari ini ngeluh. Harga BBM kita ini lebih murah daripada harga BBM lain, udah naik, udah mahal. Ngapain bandingin yang mahal? Bandingin tuh yang murah lah. Apa kabar otak jadinya nih? Apa kabar? Tapi yang tidak mereka hitung adalah bahwa mayoritas pendukung 212 adalah orang susah yang bahkan untuk hidup sehari-hari aja kembang kempis. X212 dan FPI gelar aksi bela rakyat besar-besaran di Istana besok. Gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak juga ditanggapi oleh massa X212 dan sejumlah elemen Islam dengan sebuah aksi besar-besaran. Gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan digelar pada Senin besok 12 September 2022 di depan Istana Negara. Ex-kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan aksi 1209 yang diprakarsai oleh GNPR tersebut dihadiri oleh Persatuan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Front Pembela Islam. Aziz juga menyampaikan melalui gambar surat aksi yang dibagikan, aksi bela rakyat tersebut membawa 3 tuntutan. Diketahui dalam surat aksi tersebut, kegiatan unjuk rasa dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB, tampak sejumlah logo dari elemen yang bergabung diperlihatkan dalam poster digital seruan aksi akbar. Buka peluang lengserkan Jokowi, penguasa ibu kota Kans rebut kursi presiden, Ganjar juru kunci. Tensi politik semakin tinggi menjelang pemilu 2024, berbagai pesawat tanah air berambisi merebut tahta Presiden Joko Widodo. Mereka mengemas diri untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Teranyar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebutkan memenangi Pilpres 2024. Sayang, ada kader terbaik PDI Perjuangan yang menjadi juru kunci untuk merebut kemenangan itu. Anies bisa memenangi Pilpres apabila Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak ikut dalam kontestasi. Direktur Riset SMRC, Dedi Irvani, menyebut jika pemilihan presiden diadakan sekarang dan yang maju hanya 2 calon. Mereka yakni Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan asumsi semua pemilih tahu semuanya akan memperolehan suara keduanya bersaing ketat. Akan tetapi, berdasarkan survei SMRC ini, apabila Ganjar ikut dalam kontestasi, maka Anies dan Prabowo bakal kalah. Ganjar diprediksi mendapat ukuran 44,6%, unggul signifikan atas Prabowo 25,7% dan Anies 21,7%. Survei SMRC ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random dengan 1.220 responden, sementara respons rate sebesar 1.053 atau 86%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Tak puas kenaikan tarif ojol driver se-Jabodetabek ancam demo. Kenaikan harga BBM mempengaruhi nasib para driver taksi online meski terdapat kenaikan tarif ojol untuk menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, namun belum bisa memuaskan. Sebab kenaikan tarif ojek online belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM.
Karena itu, para driver taksol berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Grab Indonesia dan Gojek Indonesia Senin 12 September 2022. Terdapat dua hal yang akan menjadi tuntutan para driver taksol. Menurut Sekjen Perkumpulan Armada Sewa Indonesia Wiwit Sudarsono, kenaikan tarif 8% terbilang kecil, sehingga para driver meminta aplikator memotong platform fee aplikator maksimal sebesar 15%. Para driver taksol menyesalkan penyesuaian tarif ojol yang telah diumumkan pemerintah pada Rabu lalu mengecualikan kenaikan tarif aksi daring. Terlebih kenaikan sebesar 8% sangat jauh dari harapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan perhitungan jasa ojek online telah ditetapkan sejak tahun 2019, lalu keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 tahun 2020 soal besaran tarif jasa ojol dengan aplikasi yang kemudian diubah menjadi KP 564 tahun 2022. Besaran kenaikan tarif ojol di Indonesia ini beragam berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Adapun tarif ojol yang baru ini meliputi kenaikan pada komponen biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, serta biaya jasa minimal per 4 km pertama. Zona 1, tarif batas bawah Rp1.850 per kilometer naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau ada kenaikan 8%. Sementara untuk biaya batas atas, kenaikannya sebesar 8,7% dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, untuk zona 2, biaya batas bawah naik dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per kilometer atau naik 13%. Batas atas naik dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer atau naik 8%. Kemudian untuk zona 3, biaya batas bawah naik dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer atau naik 9%. Batas atas naik dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer atau naik 5,7%. Kembali menurut Wiwit, kenaikan tarif taksi online juga tak kalah mendesaknya dibandingkan tarif ojek online. Pasalnya, taksi online juga menjadi sarana transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pada pekan lalu. Segera sampai di tangan Presiden, ini 5 kesimpulan hasil penyelidikan kasus Ferdy Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyerahkan 5 kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyelidikan mereka terhadap pembunuhan berencana Brigadir J ke DPR dan Presiden Joko Widodo. Kesimpulan ini termasuk terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Candrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan penyerahan diagendakan pada pekan depan. Meski begitu, dia belum merinci waktu dan tempat penyerahan laporannya itu. Diberitakan sebelumnya Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Hasilnya Komnas HAM menyebut pembunuhan berencana Brigadir sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Selain itu, pada kasus ini ditemukan adanya obstruction of justice, yakni upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka aktor utama pembunuhan. Kemudian dalam temuan Komnas HAM menyatakan tidak ada perbuatan penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir J. Hal itu berdasarkan hasil autopsi ulang dan autopsi pertama. Komnas HAM menyebut ada 5 kesimpulan dalam kasus pembunuhan berencana yang didalangi Ferdy Sambo ini. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadipropam di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan extrajudicial killing. Berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua, ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang, tanggal 7 Juli 2022. Terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.